puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri toladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Bunda-bunda soleha, insya Allah hari ini kita akan masuk ke surah baru, yaitu ada di surah ke-84, surah Al-Insyiqaq. Nah ini cuma dikit juga, cuma 25 ayat. Insya Allah dimudahkan karena tempo hari kita sudah pernah melewati Al-Mutaffifin yang 36 ayat, dan bahkan kita sudah pernah melewati surah Al-Waqiah yang 96 ayat. Jadi insya Allah ini sepele lah, mudah. Saya harap walaupun bunda-bunda ikut yang per surat, tetap aja yang surat-surat sebelumnya itu tetap dipegang, jangan dilupain gitu aja. Cuman ini hanya perbedaan pada waktu diujianin aja. Nah, jadi bagusnya sih nanti kepegang, at least dari 30 juz ada 1 juz yang kepegang full, gitu kan. Nanti kalau misalkan di kemudian hari ada bunda-bunda yang per juz pengen dicek hafalannya yang per surat pengen dicek hafalannya per juz, itu nggak apa-apa insya Allah nanti. Oke, buat di sini ada yang baru nggak ada? Saya lihat kemarin ada beberapa yang baru ya. Nah, insya Allah yang baru-baru ini dimudahkan untuk mengikuti pelajaran. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali dan doa mau belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Kita murojaah dulu yuk surah Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun
مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Soal mutafifin jangan dilupain ya. Oke, saya cek dulu orang-orang yang datang. Oke, insya Allah kita akan masuk ke surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ini adalah surah ke-84. Ya. Kalau Bunda ingat, pada waktu tafsir surah At-Takwir sama Al-Infitar, saya pernah sampaikan sebuah hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sarrohu ayanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu ain. Falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza sama'u fatarat wa idza sama'u syaqqat." Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hendaklah ia membaca idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat, dan idza sama'u syaqqat. Ya. Jadi para ulama telah bersepakat bahwa surah Al-Insyiqaq adalah ini surah Makkiyah. Karena surah ini fokus membantah pemikiran-pemikiran para kafir Quraisy yang berkaitan dengan masalah hari kiamat. Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy ini, mereka sebetulnya paham bahwa ada Tuhan yang maha besar. Makanya kan mereka juga penjaga Ka'bah kan. Rabb hadzal bait, mereka menjaga rumah Tuhan, Ka'bah. Tapi mereka ini nggak percaya adanya hari kiamat. Ya, mereka mengingkari deh. Makanya mereka tetap masih berbuat maksiat dan berbuat syirik. Oke, jadi Al-Insyiqaq ini adalah surah Makkiyah, isinya tentang hari kiamat. Ini bahkan disebut 3 serangkai yang isinya 3 serangkai yang disebut Rasulullah kalau ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, jadi At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Allah membuka surat ini dengan firman Idzas samaa'u syaqqat. Idza apabila as-sama'u langit insyaqqat terbelah. Apabila langit terbelah. Idzas sama'u syaqqat. Apabila langit terbelah. Ya. Kenapa di awal surat Allah menggunakan kata sama? Kenapa Allah bersumpah dengan nama langit? Ya, jadi kalau kita tahu ya, langit ini merupakan makhluk Allah yang terbesar dan terluas yang bisa disaksikan dengan mata kepala sendiri.
Kata Allah, "Was-samaa'a banainaha biaidi wa inna lamusi'un." Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskan. Az-Zariyat ayat 47. Tidak ada makhluk yang lebih besar dari langit yang bisa kita saksikan sekarang ini. Bahkan matahari, rembulan, bintang, semua benda langit lainnya ini berada dalam lingkaran langit. Bahkan tidak ada yang mengetahui di mana gitu kan. Jadi benda-benda langitnya itu secara exactly kita nggak tahu nih. Sebetulnya letaknya bintang itu kan macam-macam ya. Jadi ya rasi bintang yang kita kenal untuk zodiak itu sebetulnya adalah nama dari gugusan bintang-bintang. Kita nggak tahu bintang yang Pisces itu yang mana, bintang yang Cancer itu di mana. Gitu. Kita nggak tahu letaknya bulan yang katanya sebagai satelit bumi itu ada di mana gitu. Kita nggak tahu persis. Ya, tapi kalau untuk langit kita bisa tahu. Ya itu kelihatan langit itu, tapi itu baru lapisan pertama. Semua manusia dapat menyaksikan langit dimanapun ia berada, walaupun dia ada di kutub utara, kutub selatan, di khatulistiwa, itu bisa ngelihat langit. Dan kerennya lagi langit ini bisa seluas itu tanpa perlu penyangga apapun dan tidak jatuh. Ya, jadi sekeren itu langit. Nah, lapisan langit pertama itu baru dihuni sama galaksi. Jadi planet-planet itu baru di lapisan pertama. Lapisan pertama aja belum kelar dijelajahi oleh manusia, apalagi sampai lapisan ke-7. Makanya kalau Bunda ingat waktu kita belajar surah Al-Mulk, ya, di situ disebutkan di ayat 5-nya, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan menyediakan bagi setan-setan itu azab neraka sa'ir menyala-nyala. Jadi ternyata di sini disebutkan bahwa bintang-bintang itu bahkan dijadikan sebagai alat pelempar setan. Kalau di surah Ar-Rahman ayat 33, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Allah menyebutkan, wahai bangsa jin dan manusia, kalau engkau sanggup menembus lapis-lapis langit, sembuslah. Tapi niscaya engkau tidak akan sanggup selain dengan sultan. Sultan ini kekuasaan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Ya. Jadi dan ternyata ilmu pengetahuan ini baru bisa dikuasai oleh bangsa jin. Bangsa jin sama setan teh sama ya. Jadi kalau disebut setan atau iblis itu, kalau di surah Al-Kahfi ayat 50 disebutkan bahwa وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Jadi disebutkan iblis itu adalah kana minal jinni. Mereka itu sebetulnya adalah jin yang fafasaqa an amri, yang membangkang pada Tuhannya. Jadi teh sama aja. Jin sama iblis, cuman iblis ini lebih parah. Yang membangkang. Terus balik lagi tadi ke langit, idzas sama syaqqat. Kalau Bunda ingat ya, ini kan waktu di Al-Infitar itu juga idzas sama fatorat. Ketika langit terbelah. Dan di Insyiqaq juga idzas sama syaqqat. Sama-sama terbelah, tapi bedanya apa? Kalau infilter itu baru awal dibelah. Jadi kalau semangka, pas waktu pisau kita menyentuh semangka, pas waktu baru dibelah pertama itu namanya infilter. Kalau udah kebelah sempurna itu namanya insyiqaq.
Nah, jadi ada urutan-urutan pada waktu hari kiamat ya. Jadi ada infitar, terus insyiqaq. Bahkan disebut juga kalau di bahasan yang waktu di surah Al-Infitar itu nanti ada kushitot juga, waktu bagaimana langit-langit itu dilepas seperti kulit yang dicabut dari seekor hewan. Oke. Idza samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat, wa adinat dan patuh li rabbiha kepada Tuhannya, wa huqqat dengan sebenar-benar patuh, dengan dan sudah semestinya patuh. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh atau dengan sebenar-benar patuh. Salah satu makna dari adinat dalam bahasa Arab adalah istama'at. Maksudnya apa? Adinat itu tidak hanya patuh gitu doang, tapi dia mendengar, istami'at, mendengar dan taat. Jadi kalau mendengar perintah atau larangan maka taat, itu adinat namanya. Ya. Jadi kata menurut sabda Rasulullah hadis riwayat Bukhari, ma adinallahu li syai'in ma adina lin nabiyyi ayyataghayyar bil Qur'an. Artinya mastama'allahu li syai'in. Tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti Allah mendengarnya Allah terhadap seseorang nabi yang melantunkan Al-Qur'an. Jadi intinya adalah adzinats ini tidak hanya patuh gitu doang tanpa tahu perintahnya. Jadi adzinats ini tahu perintahnya, dengar perintahnya dan akhirnya sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Ya, wa huqqat artinya wa ata'at. Taat. Maka langit itu taat dan mendengar apa kata Allah. Tatkala akhirnya langit wa futihatis samau fakanat apa wa futih abwaba, ketika langit itu dibelah terus akhirnya ancur-ancuran hingga langit terbuka seperti pintu-pintu yang terbuka. Langit diubah seperti itu pun langit nggak masalah. Ia patuh kepada Allah untuk dibelah kayak dikusitot kayak dibetot, maksudnya dikuliti kayak diapain aja patuh tanpa pertanyaan. Langit pokoknya langit ini taat lah, mau disuruh apa aja dia juga mau. Bahkan di surah surah Fussilat Fussilat ayat 11, "Tsummastawa ila sama'i wa hiya dukhanu faqalu laha walil ardil tiya tau'an au karhan qalata ataina ta'i'in. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menuruti perintahku dengan patuh atau terpaksa. Dan si Ardi, si Sama sama si Ardi ini keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Qalata ataina ta'i'in. Langit dan bumi selamanya patuh, taat kepada Allah, baik di awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Ya. Jadi, wa adinat li rabbiha wa huqqat, adinat ini sebenar-benarnya patuh. Dia dengar dan patuh. Wa huqqat, kata Ibnu Katsir, wa huqqalaha an tuti'a amroh. Sudah semestinya langit taat kepada perintah Allah. Karena Allah ini adalah yang maha agung, yang maha kuasa, semuanya tunduk di bawah perintah Allah. Ya. Jadi langit aja yang sebegitu luas, sebegitu perkasanya, sebegitu aduh, keren aja mau gitu taat kepada Allah. Masa manusia yang bahkan tidak kelihatan, mungkin kalau nggak kelihatan sama sekali lah, kita dibandingkan sama langit apalah kita, tapi nggak mau taat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, ayat 3-nya, wa idzal ardu muddat, wa idza dan apabila al ardu bumi yang bulat itu dimuddat, diratakan. Wa idzal ardu muddat, wa idzal ardu muddat. Para ulama telah bersepakat bahwa bumi ini bentuknya awalnya itu bulat, baru dia jadi datar ketika akhirnya dia idza
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil, mengeluarkan wa akhrajatil ardu athqalaha. Waktu mengeluarkan segala isinya, itu kan jadi rata, kempes. Pernah lihat bola? Bola itu kan kalau misalkan kempes sempurna, kempes hancur itu kan jadi rata, keluar semua anginnya. Nah, seperti itulah nanti bumi. Makanya kalau di surah An-Nazi'at disebutnya faidahum bisahir. Maka ketika mereka berada pada bumi yang baru, faidahum bisahir. Gitu. Jadi makanya ini salah banget kalau ada orang-orang yang ngatain kaum salaf disebut kaum bumi datar. Benarkah bumi datar? Tidak. Kalau bumi datar, kebayang, berarti kalau matahari itu bersinar, mau di utara, di selatan, di barat, di timur, maka semuanya kelihatan terang saat itu. Semuanya kelihatan siang saat itu. Tapi ini kan enggak. Ada bumi yang pada waktu malam, di Indonesianya jadi siang. Makanya bumi aslinya bulat. Baru nanti pas waktu hari kiamat, di padang mahsyar itu semuanya rata. Faidahum bisahiro, nggak ada lagi cedokan, nggak ada lagi gunung, nggak ada lagi lembah. Bahkan sungai-sungai pun tak ada. Semuanya plain gitu. Plain, nggak ada apa-apaan lagi. Oke. Wa idzal ardu muddat. Pada hari kiamat, ardu, bumi diratakan. Bumi diratakan. Jadi benar-benar kata Abdullah bin Amr bin Ash, ini sahabat Rasulullah yang juga mendengarkan penjelasan Rasulullah saat itu, idza kana yaumul qiyamati muddatil ardu maddal adim. Apabila hari kiamat, maka Allah akan meratakan bumi sebagaimana meratakan kulit. Bahkan dilanjutkan lagi, tapi ini sanatnya lemah ya. Summatung saful jibal wa tumaddul ardu maddal adim. Gunung-gunung lalu dihancurkan dan bumi pun diratakan sebagaimana diratakannya kulit. Sebetulnya sanad hadis itu kan ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, baik, ada yang bahkan nggak ada sama sekali. Bagaimana sikap kita terhadap hadis-hadis tadi itu? Nah, hadis itu bisa dikatakan sahih karena yang menyampaikan hadis ini benar-benar bisa dipercaya lahir batin lah istilahnya. Dia tuh hampir nggak pernah bersandar, makanya dia nggak ada bohong sama sekali. Nah, bisa turun karena yang menyampaikan hadis ini kebetulan mungkin dia doyan ketawa, doyan bercanda. Orang tuh kalau kebanyakan bercanda akhirnya jadi banyak nggak sengaja dosa. Nggak sengaja lisannya itu berkata yang tidak baik gitu kan. Walaupun mungkin level perkataannya berbeda sama kita yang orang biasa ya. Mungkin mereka cuma sekedar bergurau tapi agak bohong. Nah, itu bisa mengurangi kualitas dari hadisnya. Ya, nah ini bagaimana sikap kita? Sikap kita sih kita pokoknya paham bahwa itu hadis walaupun itu lemah atau apa, ya sekedar apa ya, hasanah itu kita iyain aja gitu. Toh sebetulnya sedoif-doifnya hadis itu insya Allah dia tidak akan menyesatkan ya. Cuman kayak misalkan gini, misalkan salah satu hadis doif yang tenar nih pada waktu bulan puasa itu adalah tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Kira-kira benar nggak itu kayak gitu? Ya sebetulnya bisa dibilang benar juga ya, maksudnya ya daripada dia kebanyakan nonton sinetron, daripada dia kebanyakan gibah, daripada dia kebanyakan warawiri ke sana kemari terus akhirnya malah membatalkan puasa, mendingan tidur aja. Tapi bukan berarti kita harus tidur terus sepanjang bulan puasa karena dianggapnya ibadah. Nah, ini maksudnya kayak gitu. Maksudnya kita memaklumi, oh iya, lebih baik tidur. Kalau capek mah tidur bulan puasa daripada melek aja terus akhirnya jadi gegibah gitu. Tapi untuk pelaksanaannya ya kita yang pakai adalah hadis yang sahihnya. Hadis yang sahih tidak ada disebutkan banyakin tidur pas bulan puasa, nggak ada. Tapi malah disebutkan kita suruh memperbanyak amalan sunnah, berbanyak membaca Al-Quran dan lain-lain.
Jadi kalau untuk sekedar tahu, nggak apa-apa. Tapi untuk melaksanakannya pakai yang hadis yang sahih. Oke, tadi idza sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Dan apabila ardu bumi dimuddat, diratakan. Di ayat 4 wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat dan menumpahkan ma fiha apa yang ada di dalamnya wa takhallat dan menjadi kosong. Wa takhallat. Wa adzin wa alqat ma fiha wa takhallat. Ini menumpahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Jadi bumi yang sekarang ini bisa bulat, di dalamnya itu ada berbagai macam benda. Mulai dari barang tambang, fosil-fosil. Terus ada juga tulang belulang dan mayat-mayat. Nanti pada waktu hari kiamat semuanya akan di-alqats, akan ditumpahkan wa alqats ma fiha wa takhallat, sehingga menjadi kosong. Kalau kosong akhirnya kempes. Kalau kempes akhirnya bumi jadi muddat, jadi rata. Nah, ini jadi selaras kan. Selaras bahkan sama surah Al-Zalzalah juga selaras. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan dikeluarkan semua isi bumi. Sehingga menjadi apa? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Jadi Bunda tuh enak banget kalau misalkan Bunda tahu kandungan arti dari semua ayat-ayat. Nah, jadi gini, ini saya balik lagi, mungkin ini Bunda masih banyak ada yang baru ya, banyak yang ada beberapa yang baru. Sebetulnya target kita nanti bulan puasa itu apa sih? Nah, target kita udah setua ini, aduh, Bunda rata-rata usianya sudah 35 up ya. Atau masih ada yang 17 tahun di sini? Kalau udah usia segitu, kita udah mulai fokusnya justru kalau bisa malah bukan khatamin Arabnya, tapi khatamin artinya. Jadi paham benar isinya. Kalau Bunda tidak tahu arti kandungan dari isi Al-Quran, Bunda tuh mirip kayak baca novel. Tapi kelar baca novel, Bunda nggak tahu isinya siapa. Isinya apa? Bunda nggak tahu jalan ceritanya gimana, tokoh protagonisnya siapa, antagonisnya siapa nggak tahu, apalagi mengetahui moral story-nya. Makin ini lagi. Jadi, kalau udah usia segini, kita tuh harus lebih berusaha untuk, ya at least, kita tahu lah kandungan dari isi Al-Quran itu. Makanya kalau di sini ya, di majelis itu kita tidak hanya ada setoran-setoran, tapi juga ada, kalau untuk yang lagi haid, lagi mens, itu mungkin tidak disuruh untuk tilawah, tapi disuruh untuk membaca tarjim, membaca terjemahan, biar nggak kosong banget gitu. Biar nggak kosong banget. Orang tuh kalau kosong jadinya galau. Makanya sebetulnya kenapa orang yang lagi mens itu lebih cenderung marah-marah dan sebagainya, karena qadarullah pas lagi mens itu selain dari pengaruh hormonal, juga saat itu tuh kebanyakan kosong, nggak sempat zikir karena dianggapnya mungkin nggak boleh. Sholat juga udah enggak, baca Quran juga dihindarin gitu, sama sekali kosong. Akhirnya setan ini lebih mudah bersemayam di tubuh yang kosong. Orang tuh kenapa bisa galau? Karena terlalu kosong, karena nggak sibuk, kurang sibuk. Kalau namanya masalah, semua orang punya masalah, Bu. Nggak ada yang nggak ada masalah. Bunda punya masalah, saya juga punya masalah. Masalah hidup tuh pasti. Masalah hidup berarti menandakan bahwa Bunda ini belum mati. Kalau di surah Al-Mulk ayat 2 itu kan disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi kalau Bunda masih diuji berarti Bunda ini masih hidup, ya belum mati. Nah, kalau Bunda sudah tidak pernah diuji, ada dua.
ada dua asumsi. Pertama, mungkin Bunda sudah tidak dianggap lagi sama Allah. Yang kedua, mungkin Bunda sudah mati. Nah, gitu. Jadi kalau Bunda masih diuji, alhamdulillah. Bunda masih dianggap Allah, dan plusnya lagi Bunda masih hidup. Ya. Jadi kalau misalkan jangan sampai ujian hidup yang menimpa Bunda itu jadi membuat Bunda malah semakin jauh dari Allah. Makin jauh dari Allah, makin gampang untuk galau. Makin gampang dari galau, maka lebih mudah lagi Bunda untuk oleng. Oleng, kalau orang oleng itu nanti jadinya ke maksiat. Nggak hanya maksiat, mungkin ujung-ujungnya bisa jadi nanti naudzubillah min dzalik, bunuh diri. Jangan ya, jangan sampai kosong. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan menumpahkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong. Ya. Jadi bumi sekarang ini mengandung berbagai macam benda. Nanti pas udah kiamat jadi kosong. Akhirnya kempes. Ayat 5 ini balik lagi. Seperti yang tadi ayat 2. Sama ya. Jadi nggak usah terlalu saya bahas. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya, sama penjelasan seperti tadi. Ayat 6, ini insya Allah terakhir. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuha, wahai al-insanu, manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, telah bekerja keras, ila, menuju, rabbika, Tuhanmu, kadhan. Kadhan ini kayak apa ya, kata pelebayan itu, kadihun, kadhan, bekerja keras sekeras-kerasnya gitu. Famulaqi, maka kamu akan menemuinya, menemui Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Hukum asalnya apabila al-insan, jadi kalau ada kata al-insan dalam ayat Makkiyah, al-insan pada ayat Makkiyah ini biasanya artinya kafir, hanya untuk orang-orang kafir. Tapi khusus untuk surah Al-Insyiqaq, al-insan di sini dimaksudkan untuk manusia secara umum, bukan hanya orang kafir. Ya. Khusus untuk Al-Insyiqaq, al-insan di sini manusia secara umum. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya adalah setiap manusia yang di atas muka bumi ini pasti akan merasakan yang namanya kerja keras, kepayahan. Tidak ada manusia yang bisa rileks secara total, ya. Bahkan orang-orang kaya sekalipun ini juga memikirkan banyak hal. Ketenangan yang hakiki hanya ada di akhirat, Pak. Jadi kalau Bunda sekarang ngeluhnya, aduh aku capek deh. Nggak sempat sholat tahajud karena capek, gitu, ketiduran atau apa gitu. Capek, namanya hidup ya pasti capek. Kalau Bunda nggak capek, jangan-jangan Bunda udah nggak hidup gitu. Nauzubillah min dzalik, atau lagi sakit, gitu kan. Namanya hidup pasti capek, ya. Nggak hanya kita orang dewasa yang capek, apalagi kita orang dewasa yang capek. Anak-anak itu pun capek, sekolah capek, dikasih PR dan sebagainya itu capek. Belajar merangkak itu capek untuk belajar. Ya. Jangankan manusia, kucingnya capek. Apalagi kucing-kucing yang jalanan itu kan, mereka capek banget itu untuk cari makanan. Mereka harus mengorek dari tempat sampah satu ke tempat sampah lainnya. Capek lah, ada effort. Gitu. Tapi nikmati aja kecapean itu. Daripada Bunda ngegerundel, waktu nyuci piring ngegerundel, nyapu ngegerundel, masak ngegerundel. Mendingan semuanya itu diniatkan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Niat karena Allah. Aku cuci piring niat karena Allah. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah, maka dia akan mendapatkan poin pahala. Poin pahala ini akan menambah catatan amal kebaikan kita. Ya, bukankah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Ya memang kita hidupnya itu untuk ibadah. Apapun itu. Allah, demi Allah ya, Allah tuh tidak suruh kita kaya. Allah tidak suruh kita jadi dokter. Allah tidak suruh kita punya rumah beli sendiri. Allah tidak suruh kita beli mobil, ya. Tapi Allah menyuruh kita untuk ibadah. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah Ta'ala itu adalah bernilai ibadah. Segala sesuatu tindakan yang tujuannya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu berniat ibadah. Insya Allah. Hati-hati nih, kadang-kadang kita ini manusia-manusia zaman sekarang itu masih bermudah-mudahan dalam soal haram halal gitu. Jadi kalau masalah sama halal haram ini dianggap, oh, zaman sekarang mana mungkin sih kita kalau nggak nyicil gitu. Nah, itu nggak boleh. Ya hati-hati, ini jadinya perkara riba. Allah nggak suruh kita punya mobil loh Bun, nggak suruh kita punya rumah. Tapi Allah menyuruh kita untuk menghindari riba, apapun bentuknya itu. Ya. Jadi jangan salah. Jangan heran kalau nauzubillah min zalik suatu hari nanti kita bermasalah dengan pasangan hidup atau anak kita atau apalah, atau nauzubillah min zalik sakit atau apa. Kalau kita masih bernaung di misalkan rumah yang hasil riba atau mobil yang hasil riba. Saya bukan nakut-nakutin ya. Ini emang pada kenyataannya seperti itu. Jadi kalau Bunda sekarang masih ada sangkutan, doanya itu fokus, ikhtiarkan bagaimana Allah membebaskan kita dari riba. Insya Allah akan dimudahkan karena Allah Ta'ala. Ya, pokoknya akan dimudahkan. Ya, kalau Bunda yang belum 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 kena riba, jangan sampai kena riba. Ya, insya Allah jangan sampai kena riba. Oke, karena nanti segala usaha yang dilakukan manusia, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, nanti akan diperlihatkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Ya. Jadi pokoknya namanya hidup itu pasti capek, pasti susah, tuh kan. Nah, tapi nikmatin aja, niatkan karena Allah Ta'ala. Oke, sampai 6 aja ya, biar mungkin nih. Kemarin Al-Mutafifin nih banyak yang terbata-bata nih, nggak tahu nih, gara-gara kenapa. Gara-gara udah telat, terus nyusulnya terlalu deket sama ujian, akhirnya ya gitu deh. Oke, ini Al-Insyirah ayat 1. Idza samaa'u syaqqat. Idza, zalnya ini sebetulnya matobai ya, tapi karena dia ketemu sama alif lam samsiah jadi tidak dianggap. Udah tidak berguna lagi. Idza sama alif lam samsiah karena alif lamnya tidak dibaca. Mimnya itu mad wajib mutasil karena ada harokat alis bertemu dengan hamzah dalam satu kata, artinya langit. Syaqqat, nun sukun ketemu shin, nunnya harus disamarkan, disembunyikan, karena itu ikfa. Ya, syaqqat. Jadi kalau tak sukun itu ada sifat syiddah. Kaf sukun sama tak sukun ada sifat syiddah. Syiddah itu tertahannya suara, karena dia ada sifat hamas. Hamas itu mengalir udara, jadi kayak ada yang ditahan hamasnya itu. Syaqqat. Jadi bukan cuma syaqqat, tapi ada kayak yang dikit. Kayak ada aliran udara mengalir. Idza samaa'u
syaqqat. Idza sama syaqqat. Idza sama'u syaqqat. Ayat 2-nya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Afwan. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Li rabbiha haknya 2 harokat, mataba'i. Wa adinat dan patuh li rabbiha kepada Tuhannya wa huqqat dengan semestinya patuh. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Idza sama'u syaqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ini mudah juga. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Dan apabila al-ardu alif lam qamariyah itu ya, al-ardu bumi, muddat diratakan. Wa idzal ardu muddat. Idzas sama'u syaqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat dan dikeluarkan ma fiha, mim fa sama haknya mataba'i, apa yang ada di dalamnya ma fiha wa takhallat sehingga menjadi kosong. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Idza sama'u syaqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, ayat 5-nya ini ulangan yang tadi. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat dan patuh li rabbiha kepada Tuhannya wa huqqat dengan sebenar-benar patuh. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Idza sama'u syaqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Terakhir. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Apaan ini? Ini salah, ini majais munfasil. Saya lupa. Nanti saya ini ya. Ya ayyuhal ini majais munfasil ya. Nanti saya ubah dulu. Ya ayyuhal itu majais munfasil. Afwan, ini belum saya rubah. Al-insanu alif lam qamariyah, nun sukun ketemu sin itu ikhfa, sinnya 2 harokat, mantabai, innaka nunnya gunnah, kadihun kafe 2 harokat, haknya izhar jelas, tanwin ketemu alif, lamnya matabai, rabbika kadahal, dalnya qalqalah, hal tanwin ketemu fa itu jadinya ikhfa. Kadahal famulaqi, lamnya matabai, kafnya jadi mat alif sukun. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Ya ayyuhal insanu innaka
innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai al-insan, manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, bekerja, ila rabbika, kepada Tuhanmu, keras. Kamu sedang bekerja dengan keras menuju ila rabbika, kepada Tuhanmu, famulaqi. Famulaqi itu menghadap. Nanti kamu kelak akan menghadap, akan mempertanggungjawabkan semua yang kamu kerjakan di dunia. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Nah. Idza sama'u syaqqat, apabila langit terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh li rabbiha, kepada Tuhannya, wa huqqat, dengan semestinya patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dikeluarkan apa yang ada di dalamnya sehingga menjadi kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dengan sebenar-benar patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras menuju Tuhanmu untuk menemuinya. Barokallah. Ini sudah selesai. Adakah pertanyaan lagi, Bunda? Apakah ada pertanyaan? Ini ada 91. Sepertinya yang terdaftar itu ada sekitar 100 deh. Mungkin ada yang tidak tahu ya, belum datang. Iya, Bu, totalnya 105 orang. Oh, ada 105. Masya Iya, Allah. berarti banyak nih yang belum hadir. Iya, banyak yang hadir. Padahal kemarin udah dikasih tahu ya. Udah dikasih tahu juga ke grup majelis Tuka Bakti, sama di grup kedua juga udah kasih tahu. Nanti mohon ketuanya suruh nanti di-share lagi ya, dan ditanyain lagi anggotanya yang nggak hadir. Oke, ini ada pertanyaan, izin bertanya tentang haid. Saat akhir haid, kadang keluar cairan putih atau tidak? Di masa menunggu kepastian bersih, nggak mulai sholat lagi. Pokoknya kalau dia warnanya udah nggak coklat, udah nggak ada darah-darahnya, itu udah bukan haid. Tapi Bunda harus ganti celananya. Harus ganti celananya. Maksudnya ini ya, udah pokoknya kalau sudah tidak ada coklat-coklatnya sama sekali, itu udah harus mandi wajib, ya. Terus kalau misalkan masih pas sudah mandi wajib, Bunda sudah mandi wajib, terus masih keluar cairan putih, itu keputihan ya. Itu bagaimana? Sholat boleh, tapi nanti celananya diganti, celana dalamnya diganti. Itu masuk najis. Tapi nggak apa-apa sholat. Itu bukan haid. Pokoknya haid itu walaupun kadang-kadang suka kayak keputihan, tapi warnanya coklat, itu masih haid ya, darah-darah penghabisan. Jadi nggak usah sholat, nggak usah puasa. Pokoknya yang disebut udah suci tuh udah benar-benar nggak ada coklat atau merah-merahnya lagi. Begitu. Gitu. Makanya kadang-kadang kan ada yang sampai apa ya, lama gitu kan, haidnya lama gitu, lebih dari 7 hari. Tapi as long dia masih 15 hari, itu masih disebut haid ya. Tapi biasanya setelah 15 hari itu udah selesai. Nah, wanita haid
ziarah kubur. Kalau yang benar adalah sebetulnya kalau misalkan nih, sebetulnya ziarah kubur ini memang tidak disebutkan oleh syariat sebagai hal dilarang bagi wanita haid. Sebetulnya kalau dalil-dalilnya nggak ada. Dalil-dalil apa sih namanya, dalil yang sahih bahwa kalau orang yang lagi haid itu perempuan yang lagi haid nggak boleh ziarah kubur tuh nggak ada ya. Bahkan eee, bahkan Rasulullah itu mengizinkan. Cuman adalah masalahnya, kenapa sih kok nggak boleh? Karena kadang-kadang gini, terutama pada waktu meninggal ya. Biasanya pernah nggak sih keluarga kita meninggal, terus kita kebetulan lagi haid, terus dibilangin sama yang lain, nggak boleh ya, nggak boleh ke sana ya, nggak boleh ikut ziarah gitu kamu karena kamu lagi haid. Kenapa nggak boleh? Biasanya adalah karena orang yang lagi haid itu, mood-nya masih belum stabil. Entar dia malah menangis meraung-raung di kuburan. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, makanya jadi kayak, apa ya, "Jangan deh, mendingan kamu jangan deh," gitu. Tapi kalau secara dalilnya itu nggak ada. Eee, nggak ada dalil yang sahih bahwa perempuan yang lagi haid itu tidak boleh berziarah kubur. Nah, tapi nah makanya ini dia, takutnya adalah itu tadi, waktu berziarah karena lagi mens, jadi dia tuh kayak kalau orang Arab zaman dulu masalahnya kenapa sempat dilarang sama, ini bahkan ada hadis Tirmidzi memang itu disebutnya, la'ana Rasulullahi zanzaratil kubur, Allah melaknat kaum wanita yang melakukan ziarah kubur. Karena itu tadi, dulu tuh orang-orang Arab tuh emang kebiasaan orang Arab ya, orang Arab itu ekspresif gitu kan. Even perempuan itu ekspresif. Jadi kalau misalkan lagi, ada yang kehilangan, dia tuh nangis sampai meraung-raung, sampai bajunya dirobek-robek gitulah. Jadi kayak kebiasaan bangsa jahiliyah gitu. Jadi laknatnya itu untuk perempuan yang seperti itu. Tapi kalau kita ziarah-ziarah doang, ya, tujuan ziarah itu adalah, nah ini, kita harus samakan dulu persepsi kita, ziarah itu teh naon gitu, ziarahnya kayak gimana gitu. Kalau ziarah menurut ulama salaf, itu adalah cuman sekedar mengingat kematian. Bahkan di dalamnya itu tidak disyariatkan untuk, berdoa-doa ya, berdoa-doa. Karena khawatirnya adalah orang-orang ini kadang-kadang kalau ziarah kubur itu doanya udah macam-macam, udah kayak jadi dia kayak minta doa sama orang yang udah meninggal. Ya, jadi doa minta untuk sama orang yang sudah meninggal, ini yang salah. Nah, ziarah di dalam, hadis yang sahih itu hanya sekedar untuk mengingat kematian. Nah, ziarah gitu kan, ya sama kayak kita, istilahnya, healing, tapi ini healing-nya ke kuburan. Healing-nya ke kuburan buat untuk mengingatkan kita, reminder bahwa, one day akhir dari hidup kita cuma di situ loh, itu doang. Ya, ya mungkin bersihin kuburan, doanya karena Allah Ta'ala ya, jadi lebih kayak, "Ya Allah ampunilah orang yang sudah dikubur itu," gitu. Doanya lebih seperti itu, lebih bukan doanya, "Ya Allah," bukan kadang-kadang misalkan ya, ada orang tuanya meninggal gitu, eee, "Ayah, Ibu, aku mau nikah nih, doain ya, supaya besok pernikahannya lancar." Nah, atuh mah dia aja yang di kuburan, memikirkan nasibnya gitu, masa suruh doain. Nah, atau biasanya orang yang ziarah-ziarah ke kuburan makam-makam para wali tuh jadinya bukan mengingat kematian lagi, tapi lebih ke itu tadi minta doa sama yang katanya orang soleh, tapi orang solehnya udah meninggal. Jadi kita udah nggak bisa minta doa lagi sama dia, kecuali kalau orang solehnya masih hidup itu masih bisa. Oke, ini kok jadi macam-macam, intinya adalah boleh. Di ayat 2 dan 4 ada pengulangan ayat. Adakah makna atau penjelasan kenapa sampai Allah mengulang
ayat tersebut sampai 2 kali. Ini cuma sekadar seperti kayak reminder. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan Allah pengen kita tuh patuh kepada Tuhan dengan semestinya patuh. Patuh aja, lo nggak usah kayak ngomong. Pokoknya itu intinya kalau kalau ada ayat Al-Quran diulang sampai 2 kali, itu berarti penting. Kayak kayak di surah An-Naba juga kan tuh, An-Naba ayat 4 sampai 5. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Itu penting. Nah, kalau ini wa'dzinat li rabbiha huqqat, pokoknya ini, udah kamu tuh jangan pakai tapi. Patuh aja sama Allah, kasih kamu suruh apa, patuh. Larang apa, patuh. That's it, gitu kan. Ini kenapa diulang-ulang kayak gini? Karena biasanya manusia ini, apa ya namanya, memang kebiasaannya itu ngeyel. Kalau apa-apa, ada perintah apa-apa tuh ditanya, gitu. Ngeyel terus. Nah, kalau Bunda tahu nih di surah Al-Kahfi ya, ayat 54, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran, akan tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak jadala, paling banyak membantah. Ini kan berarti bukti bahwa ini manusia itu karena dikasih akal, logika yang jalan, dan nafsu, jadinya itu mereka bersaing tuh, akal sama nafsunya bersaing. Akhirnya seringnya mereka segala sesuatu itu di harus ada logikanya. Bandingkan sama malaikat. Malaikat itu kalau disuruh sujud sampai ribuan tahun nggak tanya. Kayak malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu dari sekarang, dari ribuan tahun yang lalu itu sudah dalam kondisi siap siaga. Itu sangkakalanya sudah nempel di bibirnya, jadi siap tiup. Tanpa kepastian dia harus niupnya kapan. Nggak nanya mereka. Nah, kalau manusia itu biasanya ya itu, apa-apa tuh nanya ya, misalnya dikasih perintah ini, kan emang sebetulnya sholat, alhamdulillah sholat wajib sekarang cuma 17 rakaat ya. Aslinya itu kan sebetulnya Allah perintahnya itu 50 rakaat. Tapi kemudian nego pada waktu masa Isra Mi'raj itu, Rasulullah tuh nego karena dibilangnya umatku nggak kuat kalau segitu gitu kan. Akhirnya jadi cuma 17 rakaat doang. Itu pun masih banyak ngebantah. Boleh nggak sih subuh di jamak gitu, karena subuhnya mungkin sering kesiangan gitu kan. Akhirnya boleh nggak sih di jamak sama zuhur? Masih ada orang yang masih bilang kayak gitu. Atau masih ada juga orang yang ini aku lagi bepergian, boleh nggak sih sholatnya dijadiin satu aja dalam satu hari? Nah, masih ada kayak gitu. Makanya kata Allah bilang, wa'adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh. Pokoknya kamu patuh kepada Allah dengan sebenar-benar patuh, nggak pakai tapi. Gitu. Jadi ini kayak memang penekanan supaya kita patuh. That's it. Sami'na wa ata'na. Gitu. Oke. Oke. Cara bayar hutang puasa karena di hari 3 Ramadan sudah melahirkan. Emang sekarang Bunda lagi hamil? Eh, Enggak, Bun. oh, ini yang dulu. Iya, benar. Oke. Oke. Jadi cara bayar hutang puasa Ramadan ini ada macam-macam ya. Jadi ada qadha dan fidyah. Nah, kalau misalkan kalau haid itu cuman qadha doang, dibayarnya langsung diganti, maksudnya langsung diganti di hari lain.
Sedangkan kalau orang yang lemah, kan ada orang lemah, orang yang udah apa ya, udah tua banget atau dia sakit-sakitan, dia itu ba dia itu cukup bayar fidyah aja sudah cukup. Ya, dengan ukuran tertentu ya. Jadi harus 1 sok gitu. Nah, bagaimana dengan orang hamil dan menyusui? Orang hamil dan menyusui. Jadi, sesuai dengan ketentuan Islam, orang-orang ini, nah ini tergantung dari apanya ya, dari dia itu sebetulnya kenapa gitu, kondisinya gitu kan. Ada juga sih ulama yang menyebutkan bahwa, oh kalau perempuan hamil dan menyusui ini bayar fidyah aja. Nah, tapi sebetulnya kalau dari dalil sahihnya itu malah lebih ke gini, perempuan hamil dan menyusui ini tergantung. Kalau dia dia membatalkan puasa karena dia takut gizi anaknya ini tidak terpenuhi pada waktu dia hamil dan menyusui, itu boleh ya. Jadi dia nggak usah sampai dia muntah dulu atau sampai pingsan dulu baru baru buka puasa gitu kan. Tapi kalau dari awal dia udah nggak puasa itu, asal dia sudah dia khawatir ada terjadi apa-apa dengan anaknya, ya karena dia mungkin karena puasa jadi susunya jadi kurang atau nanti bayi yang dikandungnya itu jadi kenapa-napa, itu dia boleh membatalkan puasa. Tapi para ulama sepakat mayoritas ulama tuh sepakat kalau begini begini ininya apa sih namanya kasusnya, maka dia nanti tidak hanya bayar qadha tapi juga bayar fidyah. Tapi kalau ada orang yang dia udah usaha nih, puasa nih, udah usaha puasa, tapi pas jam 12 dia batal karena nggak kuat. Nah, itu nanti dia bayar qadha aja, nggak apa-apa gitu. Jadi ada yang dia harus bayar fidyah dan qadha, ada yang cuman bayar qadha doang, gitu. Terus bagaimana cara bayarnya? Cara bayarnya cara bayar fidyahnya ini adalah orang-orang yang bayar fidyah itu juga termasuk orang-orang yang mengakhirkan qadha Ramadan itu juga harus bayar fidyah. Nah, terus tata cara bayar fidyahnya itu gimana? Gitu. Ya pasti udah harus niat ya. Waktu bayar fidyahnya itu anytime setelah bulan Ramadan itu, besarannya juga sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Jadi kalau ukuran fidyahnya itu disebutkan, kalau menurut dalilnya itu kan kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Nawawi itu ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin itu sekitar 1 mud gandum sesuai dengan ukuran mud Nabi Muhammad SAW. Mud itu kayak telapak tangan. Jadi kan orang Arab tuh dulu ya, emang mengukurnya pakai telapak tangan. Jadi setelapak tangan itu isinya, karena dia dulu pakainya gandum makanya segandum itu. Nah, kalau kita 1 mud itu kira-kira kayak ya 675 gram lah, atau 0,7 liter lah segitu. Nah, kalau kita sekarang itu lebih mudah adalah membayarkan sejumlah dengan kita tidak puasa itu dengan sejumlah dari fakir miskin, ya makan dia saat itu aja gitu kan. Ada yang menyebutkan makan dalam 1 hari, karena kan kalau 1 mud berarti kan itu udah hampir 1 liter ya. Itu nasinya berarti sebanyak itu, karena kita makannya makannya nasi, maka bisa dikasih dalam beras. Atau mungkin cuma dikasih makan lengkap aja, complete meal gitu. Jadi benar-benar makanan yang lengkap seperti itu. Begitu kira-kira. Mungkin ada masih belum jelas atau gimana, nanti saya bisa jelaskan lagi terpisah.
Intinya bisa memberikan satu porsi makanan kepada orang miskin dari satu hari yang kita tinggalkan. Oke. Iya, berarti kalau Bunda Laila ini kasusnya karena 3 hari Ramadan sudah melahirkan, berarti mungkin 3 hari sebelumnya itu udah sempat puasa ya. Biasanya kalau udah hamil tua itu lebih mudah untuk puasa. Ya udah, berarti mau nggak mau, kalau Bunda ini kan berarti apa ya namanya? Emang jadinya nifas kan? Kalau nifas mah kodo aja. Sebetulnya kodo aja ya. Cuman karena kalau Bunda ini kodonya telat, kodonya tuh udah lewat Ramadan berkali-kali, maka terpaksa Bunda juga harus bayar fidyah. Gitu. Aslinya sih kalau langsung dibayar pada tahun itu cukup bayar kodo aja. Karena Bunda sudah ngelewatin Ramadan, udah lewat Ramadan berarti harus fidyah juga. Gitu. Oke. Iya, makasih Bu. Ada pertanyaan lagi Bunda? Baiklah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, ya Bun. Marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah. Ustazah. Syukron Ustazah.